warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Baik, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing ya. Berdoa mulai. Apa kabar kalian hari ini? Yang sudah siap belajar? Siap. Ya, sebelum belajar kita melakukan presentasi dulu ya. Yang pertama Zahwa, Hadir. yang kedua Zahra. Hadir. Ya, jadi di sini sebelum kalian belajar, kalian harus mengetahui dulu apa itu tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, kalian ini harus bisa atau mampu untuk mengumpulkan informasi dengan mengamati penampakan alam yang ada di sekitar kalian. Yang kedua, kalian ini harus mampu membuat teks non-fiksi yang bertemakan penampakan alam secara baik dan benar. Yang ketiga, kalian bisa memadukan apa itu kerukunan dan persatuan dan kesatuan. Seperti itu ya. Baik, di sini karena Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya, silahkan dibuka bukunya. Setelah itu, kita akan buka dulu buku penanya pada halaman 45. Silahkan dibuka. Ya, sudah dibuka semua. Di situ ada pengertian teks non-fiksi. Ya, Ibu akan memberikan kalian waktu 5 menit untuk menghafalkan teks non-fiksi tersebut. Ya, kemudian Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk menyampaikan hafalannya di depan kelas. Oke? Tentunya dimulai dari sekarang. Nah, waktunya sudah selesai. Di sini Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian. Yang Ibu tunjuk di sini Zahra, silahkan maju ke depan. Ya. Coba sekarang Zahra utarakan apa yang dimaksud teks non-fiksi. Teks yang berisi informasi berdasarkan fakta. Ya, bagus sekali. Ya, jadi teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta. Boleh duduk kembali? Terima kasih Zahra. Ya, di sini kemudian jika kalian membawa HP, kalian bisa mencari informasi di internet tentang contoh-contoh teks non-fiksi. Ya, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Karena waktunya sudah selesai, di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk menuliskan 3 contoh teks non-fiksi yang sudah kalian cari di internet di papan ya. Ya, baik, Ibu di sini memilih Zahwa. Silakan Zahwa. Selagi Zahwa menulis, Zahra juga menyalin ya di buku catatan. Ya, baik. Terima kasih ya Zahwa. Silakan duduk kembali. Di sini Zahwa telah menuliskan teks eksposisi. Yang kedua adalah teks biografi. Yang ketiga adalah esai ya. Zahwa sudah menulis tadi di bukunya sudah. Ya, setelah itu di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang apa itu teks non-fiksi. Tadi sudah dijelaskan sama Zahra, teks non-fiksi ini adalah teks yang ditulis berdasarkan fakta. Jadi penulis yang ingin menulis teks non-fiksi ini harus menganalisis atau mendapatkan data yang ada di lapangan. Jadi datanya yang dia peroleh itu sesuai dengan fakta. Seperti ya, contohnya ada eksposisi, ada biografi, dan ada esai. Ya, setelah itu kalian Ibu minta buka buku tematiknya halaman 47. Sudah? Sudah. Jika sudah, di situ terdapat teks non-fiksi. Ibu akan memberikan waktu kepada kalian selama 5 menit untuk membacakan
teks non-fiksi itu. Dipahami ya? Waktunya dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah selesai. Tadi kan sudah dijelaskan sama Zahra tentang pengertian teks non-fiksi dan sudah dicontohkan sama Zahwa tentang contoh-contoh teks non-fiksi, ya kan? Jadi sekarang Ibu minta kalian untuk membuat teks karangan non-fiksi yang bertemakan penampakan alam. Jadi kalian di sini harus membuat teks non-fiksi yang temanya alam. Ditulis di buku tugas masing-masing. Ibu kasih waktu 30 menit. Setelah itu tugasnya dikumpulkan ya. Karena waktunya sudah 30 menit, Ibu minta kalian mengumpulkan buku kalian kepada Ibu ya. Ya. Baik, tadi kalian kan sudah mengetahui ya tentang cara membuat teks non-fiksi mengenai penampakan alam. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimaksud atau apa yang kalian ketahui tentang penampakan alam? Gunung, Lagi? laut, Lagi? Iya, jadi penampakan alam itu adalah segala sesuatu yang dibentuk oleh alam, ya. Tadi benar katanya Zahra, ada gunung, ada bukit, ada laut, ada lembah, ada sungai. Seperti itu juga namanya penampakan alam. Ya. Baik, di sini kalian yang membawa HP, Ibu ingin meminta kalian untuk mencari informasi di internet mengenai nama-nama gunung dan nama-nama laut yang ada di Indonesia. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Baik, karena waktunya sudah habis, di sini Ibu ingin kalian menyebutkan beberapa nama gunung dan nama laut. Ya, di sini dimulai dari nama gunung terlebih dahulu. Yang pertama, Gunung Semeru, Gunung Semeru. Lagi, Gunung Rinjani, Gunung Rinjani. Lagi, Gunung Merapi, lagi, Gunung Jaya Wijaya, yang terakhir, Gunung Krakatau. Baik, tadi di sini Zara sudah mencari informasi mengenai nama-nama gunung yang ada di Indonesia. Sudah benar, tadi ada Gunung Semeru, ada Gunung Rinjani, ada Gunung Merapi, ada Gunung Jaya Wijaya, dan ada Gunung Krakatau. Sekarang Ibu minta Zahwa untuk menyebutkan 5 nama laut yang ada di Indonesia. Yang pertama, Laut Banda, Laut Banda. Lagi, Laut Arafuru, Laut Arafuru. Arafuru. Yang ketiga, Laut Jawa, Laut Jawa. Yang keempat, Laut Sulawesi, Laut Sulawesi. Yang terakhir, Laut Timor, ya Zahra sama Zahra sudah pintar, sudah pandai ya, sudah bisa menyebutkan nama-nama gunung dan nama-nama laut. Tadi seperti yang disebutkan sama Zahra, di sini ada Laut Banda, ada Laut Arafuru, ada Laut Jawa, ada Laut Sulawesi, dan ada Laut Timor. Jadi gunung dan laut juga merupakan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia ini memiliki banyak laut dan banyak gunung karena negara Indonesia berada di jalur pegunungan muda atau sirkum Mediterania, yang artinya Indonesia ini dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang aktif maupun yang tidak aktif. Baik, sekarang setelah kalian tahu nama gunung dan nama laut, kalian tahu nggak sih apa manfaat gunung dan laut yang ada di Indonesia?
Ya, ada yang tahu? Boleh angkat tangan? Ya, Sebagai jawab. tempat wisata. Ya, gunung. Gunung bisa menjadi tempat wisata, tempat untuk menyuburkan tanah-tanah yang di sekitarnya. Terutama ketika gunung berapi sudah meletus, itu tanah di sekitarnya akan menjadi subur. Ya, lalu yang ketiga itu bisa menjadi daerah perkebunan. Terus yang terakhir itu adalah dapat menghasilkan bahan baku bangunan yang biasanya digunakan untuk membangun seperti ini, membangun rumah, seperti itu ya. Ya, setelah mengetahui manfaat-manfaat gunung, di sini ada nggak sih yang tahu apa itu manfaat laut? Ya, Zahra. Jalur perdagangan. Ya, sambil ditulis ya. Tadi manfaat gunungnya kan sudah ditulis. Sekarang manfaat laut yang pertama apa? Jalur perdagangan. Lagi apa? Sebagai sumber pangan, penghasil oksigen, ya, sarana agar petani-petani itu bisa mencari nafkah, yaitu menangkap ikan di laut. Seperti itu, ya. Ya. Yang kelima biasanya selain laut terdapat sungai kan. Sungai-sungai yang ada di Indonesia ini biasanya dijadikan sebagai tempat perekonomian. Seperti apa? Contohnya pasar apung. Jadi pasar apung itu adalah pasar yang penjual dan pembelian ini menggunakan perahu. Baik, karena kalian tadi sudah mencari nama-nama gunung dan nama-nama laut yang ada di Indonesia, ya, dan sudah mengetahui manfaatnya juga. Sekarang di sini Ibu mempunyai peta Indonesia. Silahkan perhatikan peta yang Ibu punya. Ya, di sini ada peta Indonesia ya. Sudah tahu semua peta Indonesia? Ya. Ya. Di sini Ibu akan meminta kalian untuk menunjukkan letak gunung dan letak laut yang sudah disebutkan tadi. Yuk, sekarang Zahwa maju ke depan. Nah. Di sini Ibu mau tanya, di mana letak Gunung Semeru? Nih. Ya, Gunung Semeru ada di Jawa Timur. Zahra kelihatan? Kelihatan ya. Jadi, di mana letak Gunung Rinjani? Sini. Ya. Di mana letak Gunung Merapi? Sini. Iya, jadi Gunung Merapi ada di Sumatera Barat. Kemudian di mana letak Gunung Jayawijaya? Di sini di Papua. Ya, Gunung Jayawijaya ada di Papua, yaitu Indonesia bagian timur. Di mana letak Gunung Krakatau? Di mana? Di mana? Di sini. Ya, pintar sekali. Sekarang Zahra boleh duduk. Dan Ibu akan menunjuk Zahwa untuk menunjukkan nama-nama laut yang sudah disebutkan tadi ya. Dipersilahkan maju ke depan. Ya, di mana? Ibu mau tanya ya sekarang. Di mana letak Laut Banda? Ya. Lalu di mana letak Laut Arafuru? Itu sedikit yang satu. Ini. Ya. Itu. Di mana letak letak Laut Jawa? Tentunya di daerah Jawa. Di mana Laut Sulawesi? Ini. Ya, pintar. Di mana letak Laut Timor? Ini. Ya, boleh duduk. Terima kasih. Di sini Zahra sama Zahwa sudah pintar-pintar semua, sudah bisa menunjukkan letak gunung, sudah bisa menunjukkan letak laut yang ada di Indonesia. Jadi kita tuh patut berbangga. Kenapa? Karena kita hidup di negara yang
memiliki kenampakan alam yang melimpah. Ya, kita mempunyai banyak gunung, kita mempunyai banyak laut, yang nantinya di mana gunung dan laut yang ada di negara kita ini dapat dikelola dengan baik. Karena kalian tadi di sini telah mengetahui tentang nama gunung, nama laut, serta manfaat gunung dan manfaat laut, sekarang Ibu akan meminta kalian membuka dan membaca buku tematik pada halaman 47. Di situ terdapat teks yang berjudul Bersatu untuk Indonesia Makmur. Jadi kalian pahami dulu apa yang ada di teks itu. Ibu kasih waktu selama 7 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Ya. Baik, karena waktu yang Ibu berikan sudah habis, sekarang Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memaparkan manfaat dari teks tersebut, yaitu Zahra. Zahwa, silakan ke depan. Apa manfaat persatuan dan kesatuan yang kamu ambil dari teks tersebut? Sebagai bangsa Indonesia harus bersama-sama mengelola hasil alam. Ya, pintar sekali, tepuk tangan. Ya, bisa kembali ke tempat. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus bersama-sama mengelola hasil alam. Karena negara kita adalah negara yang sangat kaya. Jadi, dalam mengelola hasil alam tersebut, kita harus saling menghargai dan menghormati antar satu sama lain. Kita tidak boleh membedakan. Misalkan ada teman kita yang orang tuanya bekerja sebagai petani, atau orang tua teman kita yang bekerja sebagai nelayan, itu kita tidak boleh membeda-bedakan seperti itu. Paham semuanya? Paham. Mbak Zahwa sudah maju. Ibu akan memberikan kalian PR. Di sini kalian harus menentukan 3 sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan. Jadi nanti 3 sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan kalian tulis di buku PKN, di buku tugas, dikumpulkan hari Senin depan di meja Ibu, ya. Sekarang karena pelajarannya telah selesai, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian, apa saja yang kalian pelajari hari ini, anak-anak? Untuk karangan non-fiksi. Atau karangan non-fiksi lagi? Manfaat gunung. Manfaat laut. Ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang non-fiksi, tentang penampakan alam, tentang manfaat persatuan dan kesatuan seperti itu, ya. Jadi di sini untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai ekosistem yang ada di taiga, ekosistem yang ada di gurun, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini kalian harus tetap semangat belajar agar membanggakan orang tua, agar tercapai cita-citanya. Baik, kepada Zahra, silahkan ikuti doa. Setelah marilah kita membaca doa sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu akhiri pelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.